Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman Al-karimil mannan Alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan Alladzi yufraqu fihi al-haqqu wal budlan Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khulquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarrasun wa yu'allimuna al-Qur'an bit-tajwid wal itqan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Hadirat jaba wal kurama, para alim, para masyayikh, romo kiai, ibu nyai, sesepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti mau'idhahnya, wabil khusus Romo Kiai Haji Abdul Mukti, Bapak Ketua Lajnah Muraqabah Kudus Kabupaten Kudus, Bapak Haji Ramadan ya, dan juga para romo-romo kiai yang lain yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan khususnya kepada pengurus Lajnah Muraqabah yang baru dilantik, yaitu dari Kecamatan Dawe yang kami muliakan. Hadirin hadirat semuanya, mukri'in mukri'at, asatidzah dan ustadzat yang kami hormati. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmat-nikmat yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat besar kepada kita semuanya, dan tidak pernah jeda dari kita semuanya. Di antaranya alhamdulillah kita masih diberi umur panjang. Artinya kita semua ini masih hidup semua ya. Masih bernafas dengan lega ya. Dan juga kita diberi kesehatan ya. Alhamdulillah dengan kesehatan ini kita bisa datang ke sini untuk menghormati dan menyaksikan pelantikan LMY Kecamatan Dawe. Dan saya yakin Bapak Ibu mau datang ke sini ini juga karena mendapatkan nikmat Allah, mendapatkan yaitu merasa cinta atau ada rasa cinta terhadap Al-Quran ya. Saya yakin kalau tidak ada rasa cinta terhadap Al-Quran pasti tidak akan mau ke sini ya. Maka kita yang harus selalu bersyukur dan juga harus banyak bersyukur supaya kita ini ditambah nikmatnya, ditambah umurnya demi untuk perjuangan agama kita. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, khususnya para pengurus LMY Dawe, bahwa kita menjadi pengurus ini berarti termasuk orang yang dipilih ya. Dan termasuk orang yang dimuliakan ya. Maka ini juga termasuk nikmat Allah yang harus kita terima dengan senang hati, dan harusnya kita karena sudah dipilih menjadi orang yang mengurusi, kita harus bertanggung jawab. Artinya mau betul-betul mengurusi demi untuk memperjuangkan agama Allah ya. Dan Allah pernah
Allah bersabda dalam hadis qudsi ya. Di dalam kitab At-Tirmidzi, riwayah Imam Tirmidzi. Man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Ya. Barang siapa yang sibuk dengan Al-Qur'an sehingga tidak sempat untuk zikir yang banyak kepada Allah, kepada saya, dan tidak sempat meminta kepada saya, maka akan saya beri sesuatu yang lebih baik daripada yang saya berikan kepada orang-orang yang banyak-banyak meminta. Ya. Ini menjadi keutamaan karena orang tadi memperhatikan Al-Quran. Jadi sibuk Al-Quran ini mestinya yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Selalu baca Al-Quran terus ya. Tidak pernah atau tidak sempat zikir atau tidak sempat berdoa kepada Allah. Dan juga mengajarkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan termasuk juga mengurusi supaya orang bisa mengajarkan atau supaya santri-santri bisa membaca Al-Quran. Ya, jadi sebagai pengurus Yambua, pengurus LMJ ini berarti kan mengurusi ini ya. Kadang-kadang dengan banyak pengurusan inilah kita kurang bisa banyak zikir, kurang memohon kepada Allah. Nah, karena yang dipikir supaya bagaimana TPQ berjalan dengan baik, bagaimana gurunya supaya rajin mengajar, supaya hasilnya para santri ini baik. Nah itu dijanjikan oleh Allah diberi yang lebih baik. Ya. Maka bagi pengurus ini ya betul saya ucapkan selamat menjadi pengurus dan mudah-mudahan menjadi pengurus yang bisa mengerjakan kewajibannya sebagai pengurus yang sudah diatur oleh ketuanya, mudah-mudahan betul-betul bisa baik semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, kita termasuk pengurus, termasuk mengajar, ya, ini termasuk perjuangan kita. Kita sebagai orang Islam ini harus ada jiwa berjuang. Ya. Dalam Al-Quran, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah kamu dengan harta-hartamu dan dirimu untuk memperjuangkan agama Allah. Ya. Berjuang, berjihad ya. Kalau dulu berjihad itu yang utama adalah perang melawan orang kafir ya. Tapi sekarang ya, kita enak tanpa melawan orang kafir karena sudah damai ya. Artinya tidak ada orang kafir yang menyerang kita. Kalau memang ada orang yang menyerang kita, kita wajib membalas, menyerang, memerangi mereka. Dan yang paling berat ini adalah berjuang melawan hawa nafsu ya. Maka dulu Nabi ketika kembali dari perang Badar, perang yang sangat besar, sehingga banyak orang mukmin yang menjadi korban. Roja'na min jihadil ashar ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar, ya, yang lebih besar. Para sahabat agak tanda tanya, perang yang sudah besar begitu kok dinamakan perang kecil ini gimana? Ya. Mungkin banyak bertanya, apa yang dimaksud ma'wamal jihadul akbar ya Rasulullah? Jawabnya Nabi, al jihadul akbar wa jihadun nafsi, ya. Jihad akbarnya itu jihad melawan nafsu ya. Jadi melawan hawa nafsu ini adalah jihad yang paling berat, yang paling besar. Ya. Maka dari sinilah kita harus berjihad melawan nafsu kita sendiri ya.
nafsu yang memerintahkan kita ya untuk melaksanakan yang biasanya nafsu itu mengajak kepada yang tidak baik, yang senang tapi tidak baik. Nah ini harus kita serang, harus kita tolak dengan apa? Kita mengerjakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang menguntungkan agama kita. Nah, maka pertama sebagai apa? Pengurus ini harus dengan niat jihad dan niat dengan ikhlas. Jadi menjadi pengurus ini harus ikhlas ya. Maka kalau kita diniati jihad berarti wajahidu bi amwalikum, yang dulu disebut itu adalah dengan harta ya. Artinya menjadi pengurus jangan mengharapkan apa keuntungan, jangan mengharapkan materi ya. Jangan sampai. Bahkan kita harus mengeluarkan, ini kalau niatnya jihad ya. Nah, paling tidak kan mengeluarkan bensin untuk mendatangi tempat-tempat yang perlu kita datangi. Itu paling tidak. Tidak mengharapkan ganti bensinnya ya, tidak ini. Itu memang jihad itu harus dengan mengeluarkan harta dan itu yang disebut pertama kali ya. Maka mestinya orang Islam ini harusnya kan kaya-kaya harusnya ya. Kalau kita bisa bersatu, bisa apa saling ada niat jihad itu mestinya orang Islam itu bisa kaya ya. Tapi karena rasa jihadnya ini kurang kuat ya. Tidak ada kepedulian kita ya, menjadi orang Islam ini banyak yang kurang kaya ini ya. Dengan ikhlas artinya mengerjakannya ini hanya karena Allah. Tidak karena siapa-siapa, tidak karena apa-apa. Itu yang dimaksud ikhlas ya. Jadi mau mengurusi ini karena memang itu kewajibannya ya. Tidak mau mengurusi karena ada ketuanya. Mau mengurusi karena ada pengawasan. Ini namanya ya tidak ikhlas ya. Mau mengurusi karena ada imbalannya, tidak mau karena tidak ada imbalannya. Termasuk sama dengan guru juga begitu ya. Bahkan semua amal memang harus disertai dengan ikhlas kalau niatnya, keinginannya bisa diterima oleh Allah. Ya. Semua kita mestinya kalau beramal kan niatnya supaya diterima oleh Allah. Ya. Kita sholat, kita mengajar, kita mengurusi, ini semuanya berniat untuk diterima. Sebab kalau diterima ini pahalanya sangat-sangat besar ya. Jadi jangan sampai tidak ikhlas ya. Kalau tidak ikhlas, ya, menurut bahasa Inggris itu tiwas kangelan, ya, itu namanya. Jadi sudah mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya, tapi tidak diterima, tiwas kangelan itu namanya. Maka harapan kami, walaupun bagaimana niatnya tetap ikhlas ya. Tapi ini memang berat ya. Kerjaan hati itu berat dan itu banyak pengaruhnya. Pengaruh teman, pengaruh keluarga, pengaruh situasi ya. Ini sering terjadi yang asalnya ikhlas, yang asalnya sudah baik karena terpengaruh oleh lingkungan menjadi tidak ikhlas, menjadi kerjaannya tidak baik lah. Maka yang saya sangat pentingkan dan sangat kami harapkan adalah keikhlasan dan niat perjuangan itu ya. Maka marilah kita niat berjuang karena itu memang kewajiban kita ya. Memang kewajiban kita. Dan perjuangan ini memang yang paling penting adalah pendidikan ya. Jadi lewat pendidikan, nah kita LMY ini mengurusi pendidikan, walaupun pendidikan non formal ya. Tapi ini bisa kita untuk alat perjuangan, ya. Yaitu memperjuangkan akidah yang paling penting. Akidah ahli sunnah wal jamaah ini yang harus kita perjuangkan. Maka di dalam RTK ini juga kita harus mengajarkan, ya kadang-kadang kita beri
wejangan, kita beri cerita-cerita yang bisa meneguhkan akidah anak-anak ini, ya, meneguhkan anak-anak supaya dia yakin kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab sudah jelas di dalam hadis Nabi bahwa umat Muhammad akan terpecah menjadi 73 firqah, ya, golongan, dan semuanya masuk neraka. Ini Nabi yang bersabda, kecuali satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah, yaitu golongan yang selalu menetapi tindak Rasul dan tindaknya para sahabatnya. Ya kadang-kadang anak-anak diajak ziarah, ini termasuk pendidikan ahli sunnah wal jamaah, ya. Jadi kita kemudian mengucapkan hadroh, ini termasuk pendidikan ahli sunnah wal jamaah, ya. Jadi kalau kita ajarkan mengapa sholat kita harus pakai kunut, harus wudu ketika memegang Quran, ini walaupun tidak terasa itu ahli sunnah, tapi kalau kita terangkan, ya itulah namanya ahli sunnah wal jamaah. Dan nanti diberi tambahan-tambahan, dikenalkan dengan pendiri ahli sunnah, pengurus ahli sunnah, dan termasuk pengurus NU, ya, dikenal dengan NU ini mengenalkan anak kita kepada ahli sunnah wal jamaah. Apalagi ini adalah waktu lahirnya Nabi, ya. Kita ajak untuk mauludan, kita ajak untuk mengenal Nabi, mengenang Nabi, ya. Ini ada yang sangat penting untuk perjuangan kita, ya. Karena kita diwajibkan, ya, mendidik anak-anak, ya. Adibu auladakum ala salasi khisolin. Didiklah anakmu, ya, untuk cinta terhadap nabinya. Cinta kepada nabi kalian. Nah ini kita harus menerangkan sifat-sifat nabi, perjuangan nabi, ya. Kemudian banyak membaca sholawat, ya. Wahubbi ahli baiti, ahli baitnya nabi, ya. Baik ahli baitnya dari dari keturunan, juga ahli bait dari pengikut-pengikut nabi, yaitu para ulama, para aulia, ini termasuk ahli baitnya nabi, ya. Kemudian watilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Jadi kita harus mendidikkan anak tiga ini supaya betul-betul anak menjadi anak yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah, nanti kita bersama-sama masuk surga semua. Nah, itu, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, dan juga tidak kalah pentingnya adalah perjuangan atau jihad untuk agama melalui ekonomi, ya. Ekonomi kita ini harus kita bangun, ya. Ekonomi Islam. Di antaranya caranya itu adalah kita harus cinta terhadap produk-produk orang Islam, ya. Tidak hanya produk Indonesia, ya. Tidak, saya cinta produk Indonesia, produk dari orang Islam, ya. Ya, ini yang merupakan perjuangan kita itu, ya. Kalau membeli roti yang produk orang Islam, jangan roti yang produk non Muslim, ya. Dan mestinya, ya, yang produk orang Islam kan akan banyak barokahnya, ya. Membuatnya bismillah, dan nanti hasilnya untuk perjuangan. Kadang-kadang kita minta bantuan untuk membangun masjid, bangun madrasah, ini kan produk dari orang Islam, ya. Tapi kadang-kadang kita minta orang Islam tapi membelinya roti ke orang-orang kafir. Nah, ini yang enggak pas itu, ya. Termasuk ya, pokoknya yang kita makan ini kalau bisa dari orang-orang Islam, biar hidup kita barokah, ya. Ya, seperti mineral, ya. Air mineral ini
banyak dari pondok-pondok sekarang sudah mengeluarkan ya. Kemarin saya dari Purwodadi bertemu dengan yang memproduksi Iziura apa itu? Iziura. itu kelihatannya saya kira itu orang kafir tapi ternyata dari pondok pesantren ya. Maka mari mestinya pilihan itu dari orang Islam sudah banyak. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu cinta terhadap Al-Quran dengan banyak membaca, banyak mengajar, dan banyak mengurusi Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhuka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa azwajana wa jiranana wa aqriba'ana wa asdiqa'ana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal khairi wal Qur'an wa min ibadika sholihin wa min ibadika muttaqin wa min ibadika alimin wa min ibadika amilin wa min ibadika dzakirin wa min syakirin wa min ibadika mukhlisin wa min ibadika mujtahidin min ibadikal mujahidin. Allahumma rzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka wa amalan sholihan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa waladan sholihan mu'in wa waladan sholihan muti'a wa shifaan min kulli da'in wa saqab. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana wa ahwalahum min asanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Allahumma hassil maqasidana wa maqasidahu Sayyidad dunya wal akhirah wa yassir lana umurana wa umurahum umurad dunya wal akhirah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.